Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul ukhuwati wal wihdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil qudwati wal uswah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para jamaah dan para pemirsa Cahaya Hati Ramadan Antv yang dimuliakan Allah SWT. Semoga puasa kita, salat tarawih kita, zikir-zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas hikmah-hikmah puasa, yang merupakan salah satu ilmu yang penting bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa, untuk memperkuat tekad mereka, niat mereka ketika berpuasa, dalam rangka meraih tujuan dan hikmah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga akan memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin berpuasa, dengan mengetahui hikmah-hikmah daripada puasa tersebut. Salah satu yang penting dari hikmah puasa Ramadan, dia adalah hikmah persatuan dan persaudaraan. Pertama, persatuan. Ibadah puasa, seperti kata para ulama, adalah ibadah jamaiyah, ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama, bukan ibadah yang ditentukan dilaksanakan perorangan. Dalam artian, ibadah puasa Ramadan ini harus dikerjakan bersama-sama di awal dan di akhirnya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin di negeri ini akan selalu berpuasa dan beridul fitri bersama-sama. Insya Allah tahun ini seperti itu. Dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita persaudaraan dan solidaritas, di mana bagi orang yang berpuasa diberikan petunjuk oleh Nabi SAW untuk benar-benar menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, sehingga tidak pantas mereka yang berpuasa banyak bertengkar, banyak berdebat, apalagi kalau sampai mereka berselisih dan bermusuhan. Bahkan kalau ada di antara orang yang berpuasa diajak berkelahi atau disakiti oleh orang lain, oleh saudaranya, maka jangan serta-merta dia menjawab, jangan serta-merta dia membalas. Dia hendaknya menghindar dan mengatakan, wahai saudaraku, saya ini lagi berpuasa. Yang diharapkan dengan ucapan itu, selain dapat mengendalikan diri dan emosinya, juga dapat mengingatkan orang yang menyakitinya untuk tidak melanjutkan hal tersebut. Kemudian, di antara hikmah puasa adalah dapat memberikan pada kita kemuliaan sebagai manusia yang diberikan ruh
dari sisi Allah SWT, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya dapat selalu berada di tempat yang tinggi dan tidak berjatuh ke tempat yang rendah. Kalau sehari-harinya kita sering tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, maka di bulan Ramadan ini dan dengan puasa Ramadan, orang beriman ditempa untuk mendapatkan ketinggian, dapat meninggalkan hal-hal yang rendah, termasuk mengatasi hawa nafsunya. Di siang hari ketika haus, ataupun ketika lapar, ketika syahwatnya menggelora, jiwanya akan berkata, maaf saja, saya adalah makhluk yang mulia, ruh saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terpengaruh, tidak akan terjatuh kepada hal-hal yang rendah itu. Dan kalau ini benar-benar dihayati, benar-benar ditangkap oleh orang yang berpuasa, maka di luar puasa, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, kepada hal-hal yang maksiat, dia akan meninggalkannya, dia akan jauh daripadanya. Sebab di bulan Ramadan telah dilatih untuk hal-hal yang halal sebetulnya, tetapi untuk waktu tertentu yang dilarang oleh Allah SWT, mereka meninggalkannya. Ini diantara hikmahnya. Dan hikmah yang lain, puasa akan menjadi benteng bagi kaum muslimin dari berbagai kejahatan, berbagai kemaksiatan. Selain telah membentuk jiwanya, seperti yang disampaikan pada poin sebelumnya, juga puasa ini dijamin dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang yang berpuasa akan terbentengi, akan terhalangi daripada perbuatan maksiat. Ini kalau mereka benar-benar berpuasa. Termasuk di antara hikmah yang penting dari puasa, khususnya puasa Ramadan, adalah suatu optimisme untuk berubah kepada yang lebih baik. Manusia biasanya sulit meninggalkan apa-apa yang menjadi adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaannya. Tetapi puasa Ramadan datang memberitahu kepada kita, mengajarkan hal yang penting bagi kita, bahwa bayangan-bayangan tidak bisa berubah itu adalah bayangan-bayangan buruk dari syaitan untuk menggelincirkan kita atau untuk membuat kita selalu dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang rendah. Padahal kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk berubah. Dari mana pelajaran ini? Dari mana hikmah ini? Adalah dari kemampuan kita untuk berubah secara drastis di bulan Ramadan, baik dalam makan dan minum ataupun dalam jadwal tidur kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa berubah, bahkan dalam jumlah yang begitu banyak, maka sesungguhnya di luar Ramadan kita juga bisa berubah. Ini tip khusus terutama mereka yang masih suka merokok nih, ya. Bukankah begitu para jamaah dan para pemirsa Cahaya Hati Ramadan Antv? Banyak para perokok mengatakan, saya mau berhenti Ustaz. Saya tahu rokok itu buruk. Saya tahu rokok itu berbahaya. Saya tahu rokok itu tidak baik. Saya tahu rokok itu minimal hukumnya makruh. Bahkan mayoritas ulama mengatakan haram. Tapi saya tidak bisa berhenti. Saya mau berhenti tapi tidak bisa, ya, karena sudah terbiasa. Jawabannya adalah, kalau Anda masih berpuasa, maka Anda bisa berubah. Tapi tekad yang harus ada dalam diri kita untuk merubah itu, seperti tekad melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan puasa ini mengingatkan kita kepada hikmah-hikmah itu, termasuk persaudaraan, di mana saat ini
Begitu banyak saudara-saudara kita yang menderita, terutama mereka yang terusir atau terjajah atau tersiksa, terbantai di negeri-negeri mereka, seperti di Palestina, di Myanmar, dan tempat-tempat yang lain. Untuk itu, mari kita banyak berdoa untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, agar mereka dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang terselamatkan, baik dalam iman maupun dalam keamanannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami sebagai muslim-muslim yang baik, sebagai muslim-muslimah yang istiqamah di jalan-Mu, sebagai muslim-muslimah yang mendapatkan keamanan di dalam kehidupan kami dan keselamatan di akhirat kelak. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tolonglah saudara kami yang tertindas, yang terbantai, yang terusir dari negeri mereka, di Palestina, di Myanmar, dan dimanapun mereka berada. Ya Allah, turunkanlah karunia-Mu kepada mereka dan kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang rajin beribadah dan rajin berzikir kepada-Mu, dan agar kami semua meraih predikat takwa yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya Allah, terimalah doa kami, terutama di waktu mustajab ini, di waktu sahur yang Engkau telah janjikan, yang Engkau telah jamin untuk doa-doa kami diterima oleh-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma ja'al fi ilmina barakatan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin, ghaira dhalin wala mudillin, وبارك لنا في وحدتنا وجمعنا وانبذ عنا كيد الأشرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.